Assalamualaikum. eh, Selamat pagi guys, menjelang siang. Eh, Kali ini saya akan membahas seputar kesehatan ya. Yaitu penyakit asam lambung. Ini banyak penyakit ini sekarang penderitanya anak-anak muda udah kena asam lambung. Jadi asam lambung itu gejala-gejalanya yakni meliputi sensasi panas atau terbakar di dada, juga terutama setelah saat makan ya, dan atau saat berbaring. Kemudian cairan asam atau makanan terasa naik kembali ke tenggorokan, ke kerongkongan kita ya, atau ke mulut. Nah itu gejalanya. Terus kemudian mulut terasa asam atau pahit, juga sulit menelan, kemudian mual, muntah. Kemudian kalau sudah kronis itu kadang-kadang tenggorokannya sangat sakit, disertai dengan suara yang serak. Kemudian ada di perut itu terasa kembung atau penuh, perut itu terasa penuh. Nah itulah gejala asam lambung ya. Kemudian penyebab dari asam lambung ini adalah itu pola makan ya. Pola makan ada beberapa ya, pola makan diantaranya pola makan suka makan pedas, terus yang asam, berminyak, coklat atau kafein ya, soda dan alkohol. Nah itu dari pola makan. Kemudian dari kalau makan berlebihan juga itu tidak baik. Kemudian terlalu dekat jaraknya dengan waktu tidur. Jadi kalau kita makan terlalu dekat waktunya dengan tidur, misalkan kita tidur jam 9 atau jam 10, jam 8 kita baru makan malam, itu nggak baik gitu. Sebaiknya makan itu di bawah jam 6 sore, kalau bisa jam 5 gitulah, jam 5 lewat itu boleh makan. Kalau udah malam itu waktunya istirahat ya, tubuh kita juga butuh istirahat. Nah itu. Kemudian juga stres juga bisa memicu asam lambung. Kemudian obesitas ya, artinya ini orang yang kegemukan juga bisa kena asam lambung. Ada yang kena hamil juga, ada tekanan ke perut itu. Kemudian kena penggunaan obat-obat tertentu ya, seperti aspirin, ibuprofen atau obat penurun tekanan darah. Itu penyebab asam lambung diantaranya. Kemudian risikonya kalau orang kena penyakit asam lambung itu biasanya faktor risikonya itu ada dari riwayat keluarga juga ada. Kemudian di atas usia 40, tapi bukan hanya yang berusia di atas 40, di bawah 40 tahun sudah banyak juga yang kena penyakit asam lambung. Kebiasaan merokok, gaya hidup yang tidak aktif, artinya tidak aktif, jarang bergerak, olahraga kurang gitu, itu juga bisa penyebab anunya. Kemudian komplikasi asam lambung ini juga bisa komplikasi ya, kalau tidak ditangani secara cepat bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan. Kemudian perubahan sel-sel di tenggorokan bisa meningkatkan risiko kanker esofagus. Kemudian juga luka pada tenggorokan,
juga sulit menelan akibat jaringan yang tenggorokan yang sakit. Untuk penanganan penyakit asam lambung itu dari pola perubahan gaya hidup ya, makan dalam porsi yang kecil. Jadi jangan makan yang banyakan berlebihan gitu ya. Itu akan memicunya nanti. Kemudian juga hindari makanan pedas, asam, yang berminyak, soda dan kafein. Yang minum kopi kalau orang untuk yang penyakit asam lambung tuh tidak bisa ya, karena dia akan menyebabkan asam lambungnya naik. Kemudian kalau setelah makan itu sebaiknya jangan langsung tidur, tidak boleh, atau nunggu 2-4 jam lah baru boleh tidur. Kalau tidur pun juga dalam posisi kepala harus lebih tinggi ya, ditinggikan, tambahan bantal kalau bisa ya, itu penyakit. Kemudian berat badannya harus ideal ya, turunkan berat badannya. Itu untuk penanganan. Untuk obatnya itu ada namanya antasida, itu mengurangi asam lambung. Kemudian H2 reseptor blocker, itu mengurangi produksi asam lambung juga. Contoh ranitidin, famotidin. Nah, itu nama obat-obat kimianya ya. Dan lain-lain. Kalau sudah parah biasanya dokter menganjurkan untuk operasi ya, seperti fundoplikasi untuk memperbaiki katup esofagus. Jadi ada katup di sini yang harus diperbaiki untuk asamnya tidak naik ke tenggorokan gitu, asam lambungnya. Ya, untuk pencegahan asam lambung itu ya makan teratur dan tidak terburu-buru, hindari stres berlebihan. Kalau ini stres juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Sering meditasi atau melakukan yoga gitu ya, kemudian pola tidur yang teratur, jangan tidur larut malam, batasi konsumsi makanan atau minuman pemicu asam lambung. Nah, itulah. Jadi jika Anda sering mengalami gejala asam lambung atau kondisi semakin memburuk, sebaiknya segerakan konsultasikan dengan dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Itu sedikit tentang seputar asam lambung ya. Jadi semoga kita bisa menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu mahal. Banyak orang kaya tapi tidak sehat, sehingga uang yang dia punya pun habis begitu aja untuk biaya pengobatan. Orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya karena sakit. Capek-capek cari uang di dunia, tapi akhirnya dia tidak menikmati juga kekayaannya karena sakit. Nah, makanya sakit itu sebagian daripada rezeki juga yang harus disyukuri. Jadi demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.